Kita sebaiknya menghindari penggunaan makeup atau riasan yang tebal pada saat kita menggunakan masker. Halo, apa kabar? Bagaimana dengan kondisi kulit wajah Sobat Sehat? Semakin sehat dong ya pastinya, terlebih saat kita beraktivitas dengan menggunakan masker. Dengar-dengar ada yang khawatir nih dengan penggunaan masker yang terlalu lama katanya bisa menyebabkan masne pada wajah. Apa itu masne? Yuk kita bahas bersama di Hi Doc Ina Health bersama saya, Dr. Flandiana Yogianti PhD, spesialis dermatologi dan venerologi. Kita ke pertanyaan yang pertama ya. Hai dok, apa sih masne ini? Apakah masne ini seperti jerawat pada umumnya? Dan kulit yang seperti apa yang rentan terkena masne ini? Masne itu sebetulnya adalah gabungan dari dua kata, yaitu mas, artinya masker, dan akne, yaitu jerawat. Jadi kalau kita gabung, masne itu adalah suatu jerawat yang disebabkan karena penggunaan masker. Nah, masne sendiri sebetulnya juga disebut sebagai suatu akne mekanika, yaitu jerawat yang timbul akibat adanya gesekan berulang pada kulit. Nah, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa menyebabkan jerawat karena gesekan, salah satunya masker, atau kadang rambut, atau bahan kain yang lainnya. Nah, kalau kulit yang rentan terkena masne yang seperti apa? Biasanya yang jelas adalah kulit yang memakai masker. Karena itu menyebabkan masne. Tapi kalau bertanya jenis kulit apa, bisa bermacam-macam. Ada kulit yang memang mudah berjerawat, ataupun kulit yang sensitif pun kadang justru mengalami suatu masne ketika menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama. Nah, nanti kita bahas lebih banyak lagi ya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, apakah masne juga bisa timbul karena kita pakai makeup tebal yang tertutup masker secara lama? Oh, bisa sekali. Karena kandungan minyak dan bahan lain dalam makeup dapat menutup pori-pori di kulit kita dan akhirnya dapat memicu timbulnya jerawat. Sehingga kita sebaiknya menghindari penggunaan makeup atau riasan yang tebal pada saat kita menggunakan masker. Atau bila kita memang harus menggunakan makeup ataupun riasan yang tebal pada saat beraktivitas atau ada acara tertentu misalnya ya. Nah, sesegera mungkin setelah selesai acara tersebut kita harus segera membersihkan wajah. Jadi jangan terlalu lama memakai makeup yang tebal ketika kita memakai masker yang menutup wajah kita. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan melihat pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan ketiga apa ya ini? Hai dok, apa bahan dari masker juga bisa berpengaruh atas munculnya si masne ini? Lalu bagaimana cara menggunakan masker yang baik agar masne tidak muncul? Oke, bahan dari masker dapat berpengaruh atas munculnya masne. Karena seperti yang kita ketahui, masne itu kan timbulnya akibat dari gesekan dari suatu bahan, dalam hal ini adalah bahan masker ya, ke kulit yang berulang-ulang hingga menimbulkan terjadinya jerawat. Nah, cara menggunakan masker yang baik adalah kalau kulit kita sudah terasa lembab atau panas atau justru maskernya juga basah karena keringat, kita dapat mengganti masker tersebut dengan yang baru. Nah, kita bisa memilih bahannya juga yang halus. Nah, kadang ada yang memakai masker kain ataupun juga memakai masker bedah ataupun masker jenis yang lain, bisa kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Nah, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski sendiri merekomendasikan untuk mengganti masker tiap 4 jam sekali. Nah, terus kalau kita memakai masker dalam bahan kain, jangan lupa untuk mencuci maskernya juga. Jangan cuma dipakai side A, side B, bolak-balik ya. Jadi kalau mencuci masker juga disarankan dengan menggunakan deterjen dan air yang mengalir. Hindari penggunaan bahan pewangi pada saat kita mencuci masker bahan kain atau mungkin bau ya, takut kalau maskernya bau disemprot dengan pewangi, itu juga no, jangan lakukan itu. Karena itu justru bisa menimbulkan alergi atau iritasi pada kulit yang nanti akan lebih memperburuk kondisi masne itu tersendiri. Wah, berarti ternyata kita butuh perhatian khusus yang banyak ya kalau menggunakan masker. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jangan lupa share video ini agar bisa lebih bermanfaat. Ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Dr. Flandiana Yogianti PhD, spesialis dermatologi dan venerologi pamit. Sampai jumpa, salam sehat.